بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وحبيبه المجتبى وعلى آله وأصحابه العلى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وتمسك بسنته، وبعد. عباد الله، استمعوا إلى قوله تعالى في محكم آياته: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال تعالى في السورة الأخرى: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير مال لرجل له مهرة مأمورة وسكة مأبورة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin sidang jamaah zuhur Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita dalam sebuah surah Al-Isra, tepatnya pada ayat 16. Allah mewanti-wanti kita, memperingatkan kepada kita agar keputusannya tidak berlaku di negeri kita. Di mana Allah mengatakan dalam surah Al-Isra tersebut, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Ketika kami hendak menghancurkan sebuah negeri, niscaya kami amarna mutrafiha. Dalam potongan ayat ini terdapat 3 jenis bacaan yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memahami 3 jenis bacaan atau qiraat ini, kita sebagai umat manusia, khususnya masyarakat Sumatera Barat, bisa memahami bagaimana seharusnya negeri kita ini aman, sentosa, dan tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tegas mengatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, apabila kami ingin menghancurkan sebuah negeri, kata Allah. Imam ahli Hijaz dan ahli Irak, imam-imam qiraat dari bumi Makkah, Madinah, demikian juga dari bumi Irak, mereka membaca sambungan ayat ini dengan lafaz amarna mutrafiha. Tafsiran Ibnu Abbas menjelaskan, yang dimaksud dengan amarna mutrafiha di sini adalah kami perintahkan
orang-orang yang berkelebihan harta di antara mereka untuk mentaati dan mematuhi ajaran Allah. Apabila kami ingin menghancurkan sebuah negeri, maka akan kami perintahkan orang-orang yang memiliki kelebihan dari segalanya, kelebihan harta, kelebihan kekuasaan, untuk benar-benar melakukan dan melaksanakan segala sesuatu murni karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena bisikan-bisikan kaum, bukan karena hawa nafsu, tetapi semua yang dilakukan benar-benar karena demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami perintahkan mereka yang memiliki kelebihan harta, kekuasaan, pangkat, untuk melakukan sesuatu semata-mata karena ingin ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, patuh terhadap ajaran dan anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafasaku fiha. Namun mereka yang diperintahkan ini, yang memiliki kelebihan harta, pangkat dan jabatan ini, yang diperintahkan Allah untuk menjalankan sesuatu demi ketaatan kepada Allah, bukan karena kepentingan sendiri, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Fafasaku fiha. Ketika mereka telah mendapatkan sebuah jabatan, ketika mereka telah memiliki sebuah kekayaan, mereka tidak ingat lagi dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafasaku fiha. Fafasaku fiha artinya adalah mengetahui sesuatu itu benar, mengetahui ini adalah perintah Allah, tetapi karena kepentingan masyarakat sekelompok, kepentingan pribadi, akhirnya ayat-ayat Allah dikangkangi. Padahal mereka diberi kejabatan oleh Allah demi mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika semua itu telah mereka dapatkan, satu ataupun dua dari ajaran-ajaran Allah, tidak malu lagi mereka kangkangi. Wal'iyadzu billah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Allah memerintahkan kita yang memiliki kekayaan, memiliki kekuasaan untuk selalu amanah, mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah, menepati segala janji yang pernah kita ucapkan. Tetapi kita mengingkari, fasaku fiha. Kita tahu menepati janji, menunaikan amanah adalah wajib, tetapi karena bisikan sesuatu, kewajiban menunaikan amanah terlupakan, sehingga amanah yang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakannya tidak segan-segan lagi kita kangkangi. Wal'iyadzu billah. Fahaqqa 'alaihal qaul, kata Allah, maka negeri itu berhak untuk dihancurkan, berhak untuk dikutuk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadammarnaha tadmira, dan pasti akan kami hancurkan negeri itu, baik dari luar ataupun dari dalam, sehancur-hancurnya. Demikian jika kita merujuk tafsiran sesuai dengan qiraat penduduk Hijaz dan penduduk Irak. Ulama-ulama qiraat dari kelompok Hijaz dan Irak, mereka membaca kata amarna mutrafiha sesuai dengan apa yang kita baca dalam riwayat Hafaz. Hadirin sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Imam Abu Sa'ad An-Nahdi memiliki bacaan lain tentang ayat ini, yang semua berasal riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Imam Abu Utsman An-Nahdi membaca ayat ini dengan mentasydidkan huruf mim. Beliau membaca, wa idza aradna an nuhlika qaryatan ammarna mutrafiha. Ammarna mutrafiha. Dan beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan mutrafiha di sini adalah
si penjahat-penjahat dari golongan mereka. Apabila kami ingin menghancurkan sebuah negeri, maka akan kami jadikan pemimpin negeri itu adalah orang-orang yang paling bejat di antara mereka. Imam Ibnu Abbas menafsirkan kata mutrafiha di sini adalah penjahat-penjahat yang ada di negeri itu. Imam Abul Aliyah menafsirkan lain lagi. Yang dimaksud dengan mutrafiha dalam ayat ini adalah orang-orang yang sombong di antara mereka. Orang-orang yang memiliki kekayaan, kekuasaan, tetapi menyombongkan diri dengan kekayaan dan kekuasaan itu. Maka itulah yang akan dijadikan pemimpin oleh Allah ketika Allah ingin menghancurkan sebuah negeri. Ammarna mutrafiha, artinya ammarna asyrarahum fiha. Kami jadikan pemimpin orang-orang penjahat di antara mereka. Asyrarahum bermakna orang-orang yang tidak berbudi di antara mereka. Asyrarahum diambil dari kata syarrun. Syarrun artinya adalah perbuatan-perbuatan buruk yang merugikan orang lain. Lawan dari kata syarrun adalah khairun. Artinya perbuatan-perbuatan baik yang bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, siapakah yang dimaksud dengan asyrarahum dalam tafsiran Ibnu Abbas dan Abul Aliyah ini? Allah tafsirkan dalam surah Al-Anfal, di mana Allah mengatakan, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabbi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya yang paling jahat di antara makhluk hidup di dunia ini, sesungguhnya orang yang paling bejat di antara semua makhluk hidup di dunia ini adalah as-summul bukmu. Orang yang ketika disampaikan kebenaran kepadanya, dia tutup telinganya. Tidak mau dia mendengarkan kebenaran. Orang yang seharusnya dia menyampaikan kebenaran, dia bisukan bibirnya. Dia tutup mulutnya. Boleh jadi karena kepentingan-kepentingan pribadi, atau mungkin karena alasan-alasan yang pragmatis, sehingga sesuatu yang seharusnya dia benarkan, tetapi hal itu akan merugikan dirinya, maka dia akan membiarkan saja yang salah itu terjadi, padahal dia mengetahuinya. Sangat-sangat disayangkan seseorang yang harus menyampaikan kebenaran tetapi tidak menyampaikannya karena kepentingan kelompoknya, kepentingan pribadinya, atau mungkin karena dia adalah orang-orang yang pragmatis. Maka sesungguhnya mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk hidup di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah belajar ke sana kemari, mereka telah menghafal Al-Qur'an, mereka telah mendapatkan gelar profesor, doktor, LCMA dan sebagainya. Mereka tahu ayat-ayat yang menyatakan bahwa sampaikan kebenaran itu sekalipun hal itu tidak menyenangkan bagi dirimu. Rasul mengatakan qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan kebenaran sekalipun kebenaran itu pahit. Namun karena alasan pragmatis, karena takut merugikan dirinya, takut merugikan lembaganya, sesuatu yang jelas-jelas nyata zalimnya, mereka menutup mulutnya, menutup telinganya untuk menyampaikan itu. Bahkan lebih kurang ajarnya lagi, mereka mengambil keuntungan dari kejahatan yang disosialisasikan. Wal'iyadzu billah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sesungguhnya itulah makhluk yang paling jahat, kata Allah. As-summu al-bukmu alladzina la ya'qilun. Orang-orang yang tidak punya akal. Tafsiran kayak kata-kata Allah yang menafsirkan alladzina la ya'qilun artinya adalah alladzina ya'lamuna wa la ya'malun. Mereka yang mengetahui, punya ilmu tentang hal itu, tetapi tidak mau melakukan ilmu yang ada dalam diri mereka itu. Karena alasan kepentingan pribadi, karena alasan kepentingan kelompok, karena alasan kepentingan lembaga dan yayasan.
Wal'iyadzu billah. Mereka mengetahui bahwasanya sifat curang itu adalah sesuatu sifat yang tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka juga melakukan hal itu demi kepentingan kelompok mereka. Bukankah Allah mengatakan wailul lil mutaffifin? Sangat kurang ajar sekali orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang curang itu adalah jika meminta kepada masyarakat semua, hendaknya masyarakat memenuhi keinginannya. Dia datang kepada masyarakat untuk memilih dirinya. Dia datang ke masyarakat untuk mendukung dia sepenuhnya. Ketika masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika mereka tiba giliran mereka untuk memikirkan masyarakat, malah mereka menyampingkan sekelompok masyarakat dan hanya mementingkan kelompok-kelompok mereka saja. Ini jelas nyata larangannya di dalam kitab suci Al-Quran. Nyata nampaknya. Tetapi banyak di antara mereka itu la ya'qilun, mengetahui dosa kecurangan tetapi asik melakukan kecurangan itu. Ketika ingin mendapatkan kekuasaan merengek-rengek ke masyarakat, seakan-akan semua masyarakat diminta untuk memilih mereka. Dan ketika mereka datang waktunya mereka yang memikirkan masyarakat, mereka kelompokkan masyarakat. Ini bukan dari kita, ini bukan kelompok kita, ini bukan anggota kita. Bukankah semua masyarakat Sumatera Barat memilih Bapak? Kenapa ketika amanah yang harus Bapak tunaikan, Bapak menyisih-nyisihkan? Ini adalah kelompok saya dan ini bukan kelompok saya. Sehingga banyak kaum muslimin yang dirugikan karena tidak mengindahkan firman Allah, wailul lil mutaffifin. Kita tahu, tapi kita bersipakak bahasa Minangnya. Kita tidak mau menyampaikan itu dan kita tidak pernah mengindahkan firman-firman Allah itu. Dan sangat-sangat disayangkan, banyak juga para ustadz sekarang yang pragmatis, yang mendukung sebuah kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri, bahkan terjun dalam kelompok itu, sehingga banyak ayat-ayat dan firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah dikencingi dan dikangkangi. Wal'iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah, semoga negeri kita dilindungi dari hal-hal yang demikian. Bapak Ibu jemaah sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Bacaan ketiga dari ayat tadi diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau membaca, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, dengan memanjangkan huruf a, amarna mutrafiha. Dalam tafsirannya dikatakan yang dimaksud dengan amarna mutrafiha artinya kami perbanyak orang-orang yang boros di antara mereka. Kami perbanyak orang-orang yang mubazir, yang suka israf di antara mereka, yang tidak lagi memperhitungkan akhiratnya, menghambur-hamburkan hartanya untuk kesenangan dunia mereka saja. Ketika kami ingin menghancurkan sebuah negeri, maka akan kami perbanyak orang-orang yang tidak lagi mengindahkan ajaran agama, tapi menghambur-hamburkan harta untuk kesenangan syahwatnya saja. Demikian 3 qiraat tentang ayat ini. Kesimpulannya, ketika Allah ingin menghancurkan sebuah negeri, maka Allah akan menjadikan pemimpin di negeri itu orang-orang yang bejat. Bejat dalam artian tidak mengindahkan lagi firman dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi mengedepankan azas-azas tauhid. Tidak lagi mengindahkan wasiat-wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Mereka tahu apabila sebuah urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka kehancuran yang akan terjadi. Tetapi karena mengedepankan kepentingan kelompok, bahkan mirisnya lagi ada pernyataan mereka, ini adalah untuk kita.
Semua harus kita yang mengatur. Wal'iyadzu billah. Bukankah banyak di sana orang yang lebih ahli dari kita? Bukankah di sana banyak orang yang lebih pakar dari kita? Kenapa kita harus ada di sana padahal kapasitas kita tidak memenuhi? Tidakkah kita mengindahkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Kepada bapak-bapak calon gubernur kita. Di sini mimbar ini saya ingin mewasiatkan, yang memilih bapak kelak adalah masyarakat Sumatera Barat. Yang kami pilih adalah sosok bapak, bukan sosok partai pendukung bapak. Oleh karena itu tolong pikirkan kami dengan visi bapak, dengan pemikiran jernih bapak. Jangan dipengaruhi oleh kepentingan kelompok bapak untuk membantu masyarakat Sumatera Barat. Kami mengamanahkan Sumatera Barat ini kepada bapak, bukan kepada partai bapak. Maka keputusan bapaklah yang memutuskan masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhannya, tanpa membedakan si A, si B dan si C, tanpa membedakan ini muslim ataupun kafir. Jika mereka masyarakat Sumatera Barat, sekalipun mereka bukan pengurus kita, bukan anggota kita, perhatikanlah hal itu. Amanah kami serahkan kepada bapak, maka pertanggungjawaban bapak kepada kami, bukan kepada partai pendukung bapak. Fa'tabiru ya ul awsar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.